Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redahlah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus memang mempercayai Yesus, namun ia meragukan pengalaman dan perasaannya. Karena itu, ia meminta bukti supaya ia bisa yakin akan keilahian Yesus yang sedang berjalan di atas air. Jadi Petrus meminta kepada Yesus agar ia memerintahkan kepadanya untuk berjalan bersamanya di atas air. Dan Yesus hanya mengatakan satu kata saja, "Datanglah." Perkataan ini adalah panggilan yang juga menjadi milik kita. Datanglah kepada persekutuan di dalam Kristus, di dalam doa, di dalam devosi, dan terutama ekaristi. Jangan memilih tujuan lain bagi diri kita sendiri, dan kita akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan semua unsur lainnya di alam ini. Namun ketika masih berjalan di atas air, pengalaman Petrus sebagai nelayan tiba-tiba membuatnya ingat bahwa ia dikelilingi bahaya. Ia ingat akan dalamnya lautan itu. Dia tidak lagi berpikir tentang Kristus dan lebih memperhatikan bahaya yang harus dihadapinya. Ia tidak memandang kepada tujuannya, yaitu Kristus, tetapi kepada angin dan ombak yang bergelora di sekitarnya, dan karena itu ia mulai tenggelam. Dengan ini kita disadarkan bahwa semua yang membuat kita berpaling dari Kristus dan membuat kita cemas dan khawatir selalu akan mengacau dan menyesatkan kita. Percaya saja kepada Kristus dan
anggap bahwa semua manusia dan penguasa jika dibandingkan dengan Kristus tidak ada apa-apanya. Pandanglah kepadanya dan jangan pernah memalingkan mata Anda daripadanya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Petrus mulai tenggelam, ia berseru ketakutan, "Tuhan, tolonglah aku." Ia memandang kembali kepada tujuannya dan tidak melihat apapun selain Kristus saja yang sedang berjalan di atas air. Yesus mengulurkan tangannya, menangkap Petrus dan menyelamatkannya. Dengan ini kita diajarkan bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan mereka yang takut atau menolak mereka yang gagal di dalam iman, tetapi menangkapnya, menyelamatkannya sebelum tenggelam, dan membuat air di bawah kakinya padat kembali untuk bisa membawa orang yang percaya kepadanya. Kristus menyelamatkannya pada saat itu juga tanpa ragu-ragu. Setelah Petrus masuk ke perahu, Yesus menegurnya karena keraguannya, karena ia lebih percaya kepada pengalamannya sebagai nelayan dibandingkan kepada Tuhan dan tunduk sepenuhnya. Dengan iman yang penuh sajalah kuasanya akan menang di dalam kehidupan kita. Maka menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, apakah Anda mau menyerahkan diri Anda kepada Anak Allah, percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sejati? Melalui kekuatan Kristus, kita diangkat melampaui dunia, memampukan kita mengalahkannya, diangkat agar tidak tenggelam di dalamnya, dan diberi kuasa untuk tidak dikalahkannya. Orang-orang lain seperti Paulus mengikuti teladan Petrus dalam perjalanan imannya, dalam kiasan berjalan di atas air dengan Yesus dan menjadi lebih dari pemenang melalui Dia. Melangkah melalui ombak dunia yang sudah menjadi seperti permukaan kaca, menjadi keras dan bisa menahan beban, dan mereka yang sudah mendapatkan kemenangan berdiri teguh di atasnya sambil menyanyikan pujian. Bandingkan Wahyu bab 15 ayat 2-3. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, semoga kami selalu tertarik kepadamu dan Kau pulihkan perjanjianmu dengan kami. Berkenanlah menanam dalam-dalam di hati kami cinta kasih yang merupakan anggaran dasar kerajaan-Mu. Berkat Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.